aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Sama-sama katakan basuh. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Basuh aku di dalam darahmu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan rohmu. Ku rindu kemuliaan Tuhan lebih dari segala harta. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Mari angkat tangan katakan lebih dari segala. Lebih dari segalanya, ku ingin Kau Tuhan. Emas, perak, dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Oh, lebih dari segalanya, ku ingin
bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Lebih dari segalanya ku inginkan Tuhan, emas perak dan emas tiada artinya, dan ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Satu kali lagi bersama katakan lebih. Lebih dari segalanya ku inginkan Tuhan, oh emas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat bersekutu denganmu. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Jadikan Tuhan. Jadikan ku hamba setia kepadamu. Siapa mau setia kepada Tuhan? Mari angkat tanganmu, katakan. Jadikan ku hamba setia Dia setia kepada kita, saudaraku. Bahkan dia setia sampai dia berikan nyawanya bagi kita. Pada malam hari ini, balas cintanya. Mari angkat kedua tangan kita bersama, nyatakan cinta kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan, kami mengasihi-Mu.
kabai Kona masyadara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la bara la. Kina bara la bara la bara la bara la bara. Kina bara la bara la bara la bara la bara la bara. Shanara la bara la bara. Shanara la bara la bara. Ona bara la bara la bara. Ona bara la bara la bara. Mari yang mengasihi Tuhan, angkat suaramu. Shanara la bara la bara. Karena begitu besar kasih-Nya, Dia bahkan relakan anaknya yang tunggal untuk kita. Shanara la bara la bara la bara la bara. Hanya ini yang dapat kami berikan Tuhan. Pujian penyembahan hidup kami bagi-Mu. Mari bersukacita malam hari ini. Kita punya Tuhan yang selalu setia menjaga hidupku. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita. Tak pernah sedetik pun terlelap. Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, sanggup lakukan segala perkara. Jadilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Bersama katakan, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, oh asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan.
Ada kemenangan buat setiap umatnya. Amin. Tuhan selalu bersama kita, apa dan dimanapun kita, tak pernah sedetik pun terlelap. Percaya Dia setia memelihara. Tuhan selalu bersama kita, selalu melakukan segala perkara. Carilah kuat dan percaya akan kebenaran firman-Nya. Mari betani hidup, Dia yang sanggup. Yes, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel. Satu kali lagi, Dia yang sanggup, Dia berfirman dan jadikan. Dia yang sanggup, Dia berjanji dan genapi. Dia yang sanggup, oh asal ku percaya dan serahkan semua. Dia Immanuel, beriku kemenangan. Kami percaya Engkau melindungi setiap kami. Bersama katakan, Dia yang sanggup. Sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Yesus mengasihi setiap kita. Dia mati bagi saudara dan saya. Berapa banyak engkau menghargai pengorbanan Tuhan? Lambaikan tanganmu. Oh, yeah. Mari umat Tuhan, Dia baik, Dia tak berubah untuk kita. Oh, yeah. Mari gereja Tuhan katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku, Dia mati bagiku. Ya Tuhan Allah menyertaku, kuasa mau dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Iman Allah Mari semua angkat kedua tanganmu katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam bergerak di hidup. Ya Tuhan Allah kekuatan Penuhi kami. Dia penuhi hatimu dengan kuasa kasih-Nya. Allah Semuanya puji Dia katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat Katakan baik. Yesus. Yesus, Dia baik bagiku. Mari Bapak Ibu, acungkan kedua jempolmu tinggi. Katakan kiri kanan bukan tangan. He's so good to you and me. Come on. He is so good to you. So good to you. He is so good to So good to me. Jesus. He's so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus. He's so good to you. He's so good. He is so good to you. So good to you.
so good to you. He's so good. He is so good to you. He is so good to me. Jesus, He's so good to you. Siapa namanya Bapak Ibu? Jesus, He's so good to you. And He's so good to me. He's so good to you and me. God is good. Good all time. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Mari panggil namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Sebut namanya. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari bersama kita pujikan dari awal. Dengan darahmu kau tebus dosaku, dengan nyawamu kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milikmu. Akulah anakmu. Angkat tangan kita bersama, katakan. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari bersama kita bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudaraku. Yesus, 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 ku berseru. Panggil namanya. Yesus, Yesus, ku
satu kali lagi katakan Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari jemaat sendiri panggil nama Tuhan. Katakan Yesus, 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 ku berseru. Amin Tuhan. Yesus, Yesus, ku panggil Namamu, pengabdianku. pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapa. Satu kali lagi sambil angkat tangan kita tinggi katakan Yesus, 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 ku berseru. kami panggil Engkau. Yesus, Yesus, ku panggil namamu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Mari satu kali lagi angkat suaramu, sembah Dia. Lama berseru Tuhan, tiada masyarakat. Panggil Engkau, Yesus Tuhan, tiada yang lain, hanya kepadamu. Mari akui pengorbanan Tuhan dalam hidupmu. Percaya Yesus sudah berkorban buat setiap kita. Mari malam hari ini panggil namanya, berseru kepada Tuhan. Katakan pengabdianku sepenuhnya untuk Engkau Tuhan. Engkau yang terutama buat setiap kami. Tidak ada yang lain selain Engkau Tuhan. Yesus
la bara la bara la bara. Oh rabashara la bara la bara la bara la bara la bara. Kipara la bashara la bara la bara la bara. Kipara la bara la bara la bara. Berapa banyak engkau yang mau mengasihi Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudaraku. Mari buka kedua tangan kita, angkat tinggi bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kipatakara la bara la bara. Sejenak satukan roh kita, berbahasa roh bersama Bapak Ibu Saudaraku. Kipatakara la bara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara la bara la bara la bara la bara la bara la. Kipara la bara la bara la bara la bara. Ini suara jemaat-Mu Tuhan. Kipatakara la bara la bara la bara la bara. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu. Kipara la bara la bara la bara la bara la bara. Shikara la bara la bara la bara. Oh, syara la bara la bara. Kipara la bara la bara la. Oh, syara la bara la bara la bara. Kipara la bara la bara la bara la bara la bara. Oh, rabasyara la bara la bara la bara. Kipatakara la bara. Kara la bara la bara. Oh, rabasyara la bara la bara la. Mari rasakan Roh Kudus menjamah engkau malam hari ini. Kipatakara la bara la bara la bara. Kau bebas bergerak Roh Kudus. Ikara la bara la bara la bara. Kuasai jemaat-Mu. Kuasai setiap umat-Mu. Lawat setiap kami Tuhan. Kipara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara la bara. Kipatakara la bara la bara. Kinabara la bara la bara. Kipara la bara la bara la bara la. Kipara la bara la bara la bara. Kara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara la bara la bara la bara la bara. Kipatakara la basyara la bara la bara la. Oh rabara la bara la bara la. Syara la. Kipara la bara la bara. Kipara la bara la bara. Biarlah kuasa penebusan-Mu itu terus ada buat setiap kami Tuhan. Semakin hari kami semakin Engkau pulihkan. Semakin hari semakin Engkau sucikan, kuduskan setiap kami Tuhan. Dan Engkau mendapati setiap kami adalah umat yang setia kepada-Mu Tuhan. Korabasyara la bara la bara la bara. Mari angkat tangan kita kembali Bapak Ibu Saudaraku. Naikkan syukur-Mu sejenak kepada Tuhan. Katakan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Rabasyara la bara la bara la bara. Oh kami bersyukur Tuhan. Terima kasih. Oh rabasyara la bara la bara la bara la bara. Yesus Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kipara la bara la bara la bara la bara. Oh rabasyara la bara. Mari bersama dengan imanmu sekali lagi katakan Yesus Yesus. Yesus 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 ku berseru. Yesus Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus Yesus Engkaulah Bapakku. Angkat tangan kita tinggi, nyatakan kepada Tuhan. Yesus 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 ku berseru. Yesus Yesus ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus Yesus Engkaulah Bapakku. Pengabdianku
pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Satu kali lagi katakan, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. haleluya. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih setia Tuhan yang selalu baru dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan nafas yang kami masih boleh terima sampai malam hari ini. Terima kasih bahkan juga untuk segala kecukupan di dalam kebutuhan keperluan kami dalam hidup ini. Lebih dari itu kami akan menikmati sebagian dari perkataan firman-Mu. Berkata-kata Engkau Tuhan, kuasai ruangan ini bahkan ruangan hati kami yang terdalam. Lawat kami pribadi lepas pribadi. Berkati kami semua di sini tanpa terkecuali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan dulu yang meriah buat Tuhan. Silakan duduk. Shalom. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang mengundang saya tentunya. Terima kasih juga buat tuan rumah di tempat ini, gembala, sidang, koordinator, serta seluruh jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Saudara bersuka cita, amin. Kita buka Alkitab kita di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayatnya yang ke-39 sampai dengan ayat yang ke-46. Kalau saudara tidak berkeberatan, kita boleh baca bersama-sama di dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-22, ayat 39 sampai dengan ayatnya yang ke-46. Dapat semua? Di Taman Getsemani. 1, 2, dan 3. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira sepelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendak-Mulah yang terjadi. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya. Tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Besok kita akan merayakan Jumat yang agung itu, dan di hari Minggu kita akan merayakan Paskah yang luar biasa spektakuler itu. Tetapi tahukah saudara, sebelum Yesus mengakhiri di gua yang sudah terbuka itu, dalam arti sebelum dia memberikan kita kemenangan yang luar biasa, maka dia memulai juga segala sesuatu penderitaan yang dia alami di Taman Getsemani. Tema khotbah saya pada malam hari ini adalah menang dalam pergumulan. Saya dan Anda di tempat ini tentunya mengalami pergumulan demi pergumulan di dalam hidup, yang sulit kita bisa ceritakan kepada orang lain. Getsemani itu bercerita tentang peperangan rohani yang harus kita jalani. Yesus memulai
penderitaannya, memulai pelayanannya untuk melayani kita, supaya saya dan Anda di tempat ini menang di dalam satu peperangan rohani yang harus dia jalani. Saya dan Anda di tempat ini juga mau tidak mau akan mengalami peperangan rohani yang sama. Sebagai umat Kristen, sebagai umat Tuhan, sebagai pengikut Kristus di dalam kehidupan ini, kita akan diperhadapkan dengan peperangan demi peperangan dan dimulai dari peperangan rohani. Dan peperangan rohani itu suka tidak suka kita harus melewatinya. Kita harus menjalaninya. Di Taman Getsemani yang sederhana, di Taman Getsemani mungkin yang dingin, di malam yang gelap itu, Yesus mencurahkan segala sesuatunya di sana. Sebelum dia masuk ke tempat yang lain atau Golgota, di sana kita bisa melihat Yesus mengalami peperangan hidup yang sesungguhnya. Bagaimana dia mengalami penderitaan demi penderitaan. Setelah saya dan Anda di tempat ini ada di Taman Getsemani, maka kita akan masuk di tempat yang berbeda, yaitu Golgota, di mana saya dan Anda di tempat ini akan diajak berperang, akan mengalami satu peperangan jasmania atau peperangan hidup yang sesungguhnya. Saya dan Anda mungkin bisa saja mendengarkan kebenaran firman di gereja. Anda datang beribadah, ada peperangan-peperangan rohani yang mungkin sedang Anda jalani sekarang. Tetapi itu tidaklah cukup. Setelah saya dan Anda di tempat ini masuk di dalam peperangan rohani, maka Tuhan akan memberikan lagi peperangan yang berikut, yaitu peperangan yang sesungguhnya. Bagaimana mungkin kita akan menang di dalam peperangan hidup itu, kalau saya dan Anda di tempat ini tidak menang di dalam peperangan rohani. Kalau saya dan Anda di sini menang dalam peperangan rohani, maka dengan lebih mudah kita masuk di dalam peperangan yang sesungguhnya atau peperangan hidup yang harus kita hadapi. Dan kalau saya dan Anda di tempat ini telah melewati Taman Getsemani dan juga Bukit Golgota itu, maka Tuhan akan memberikan kita gua kubur yang kosong itu. Di situ kita bisa melihat bagaimana peperangan yang dimenangkan oleh Tuhan diberikan kepada kita. Amin, saudara. Dan 3 tempat ini menentukan kehidupan kita selanjutnya. Dan hari-hari ini kita akan diperhadapkan dengan perkara-perkara itu. Kita akan masuk di tempat-tempat yang seperti itu. Tiap-tiap hari kita akan mendapatkan peperangan-peperangan rohani. Dan tiap-tiap hari juga kita akan menghadapi peperangan-peperangan hidup yang sesungguhnya. Dan tiap-tiap hari juga Tuhan akan memberikan peperangan yang dimenangkan oleh Dia. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Nah, sebelum kita masuk di dalam Paskah yang luar biasa itu, tempat yang pertama yang harus dilewati Yesus adalah Taman Getsemani. Dan kita bisa melihat dia adalah pribadi yang piawai untuk memenangkan peperangan rohani itu. Amin, saudara. Saya dan Anda di tempat ini diharapkan juga oleh Tuhan mampu memenangkan peperangan rohani. Seringkali kita meremehkan peperangan rohani. Apa sih doa? Ya, saya tahu pujian penyembahan, saya tahu gereja, saya tahu harus berdoa di hadapan Tuhan, saya tahu harus puasa, saya tahu harus ikut doa malam. Tapi what's next? Apa ke depannya? Saya mau katakan buat Anda, semakin kita hebat menang dalam peperangan rohani, maka kita juga dengan mudah bisa melewati peperangan hidup yang sesungguhnya. Oleh sebab itu mari kita melihat dan belajar bagaimana Yesus menang dalam pergumulan. Getsemani ini bicara tentang pergumulan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Yesus bisa memenangkan pergumulannya. Dan bagaimana saya dan Anda di tempat ini hendaknya juga mengikuti jejak yang telah diberikan Yesus kepada saya dan Anda di tempat ini. Yang pertama yang saya catat dalam kebenaran firman Tuhan, coba kita lihat ayat 39 dan ayat 40. Saya bacakan buat saudara. Lalu pergilah Yesus keluar kota dan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun, murid-muridnya juga mengikuti dia. Setelah tiba di tempat itu ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Alkitab dengan jelas katakan sebagaimana biasa ia menuju Bukit Zaitun. Jadi ternyata
di dalam kehidupannya sehari-hari, Yesus selalu mengambil waktu dan mempergunakan waktu-waktu dalam hidupnya dengan baik. Saya dan Anda di tempat ini juga harus melakukan hal yang sama. Persoalan boleh keras, persoalan boleh berat, masalah boleh menindih kita. Tapi tergantung saya dan Anda di tempat ini bagaimana mengambil waktu-waktu yang terbaik. Dan juga mempergunakan waktu-waktu yang terbaik itu bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan buat Anda, mungkin ketika Anda berdoa di gereja itu gampang. Mungkin ketika kita bersama-sama di tempat ini karena kiri kanannya juga rohani, gampang. Dan kadang mungkin karena roh kita belum ngumpul, tetapi roh itu udah ngumpul di kiri kanan, bahkan di pemimpin pujian, di singers, di pemimpin gereja, dan di tetangga kiri kananmu, sehingga akhirnya Allah sudah bertakhta di situ. Tapi yang diajarkan Alkitab kepada saya dan Anda adalah bagaimana kita mengambil waktu. Dan bagaimana kita mempergunakan waktu itu dengan baik. Waktu itu harus diambil, saudara. Waktu itu harus dipilih. Jangan semuanya kita habiskan untuk perkara-perkara dunia. Amin, saudara. Waktu itu harus kita ambil. Dan harus dengan cermat kita ambil sedemikian rupa. Dan ketika Anda dan saya sudah mengambil waktu itu, kita pergunakan waktu itu dengan baik. Khususnya bersama dengan Tuhan. Ini yang Yesus lakukan. Alkitab katakan sebagaimana biasanya. Jadi bukan sesuatu yang sangat amat luar biasa ketika dia menghadapi juga pertarungan hidup itu yang dimulai dari Taman Getsemani. Tetapi dia sudah biasa melatih dirinya sedemikian rupa. Tiap-tiap hari dia selalu bersekutu, mengambil waktu dan juga mempergunakan waktu itu dengan baik untuk Bapaknya di surga. Amin, saudara. Anda mau menang dalam pergumulan hidupmu? Anda mau menang dalam penyakitmu? Anda mau menang dalam perekonomianmu? Ambil waktu untuk Tuhan. Pergunakan waktu itu untuk Tuhan. Kalau kita jawab, sibuk Pak, males Pak. Itu nggak ada selesainya dan nggak ada habisnya. Kita yang harus ambil waktu itu. Dan kita harus pergunakan waktu itu dengan baik. Saya dan Anda di tempat ini harus memulainya. Saya mau katakan buat Anda, untuk menjadi pemenang itu jadi harapan kita. Tapi untuk bertarung jadi pemenang, seringkali saya dan Anda di tempat ini tidak mau melakukan. Dan itu dimulai dari peperangan rohani. Saya berdiri di tempat ini juga melewati pertarungan, peperangan rohani demi peperangan rohani yang saya hadapi. Berat, nggak gampang. Saya melihat itu, aduh, sepertinya dunia ingin mencekik saya. Dunia ingin menghancurkan saya. Saya lihat iblis sebenarnya ingin membunuh saya, ingin membinasakan. Kemarin hari Minggu saya pelayanan di Bali. Waktu itu begitu mahal sekarang buat saya. Sebetulnya saya bisa pergi Jumat malam atau Sabtu pagi lah, at least Sabtu siang atau Sabtu malam lah pergi ke Bali. Tapi selama saya suka bilang sama istri saya, pesawat ada nggak yang pagi-pagi benar? Karena bagi saya tidur dengan keluarga gitu. Tidur dengan istri, tidur dengan anak-anak ada di dalam satu rumah, itu adalah istanaku. Jadi saya bilang, "Mah, ibadah di Bali mulai jam berapa?" Istri saya bilang jam 9. Terus saya bilang, "Penerbangan paling pagi jam berapa?" Istri saya cek terus bilang 4:30 pagi. Ya udah, kita ambil yang 5:30 pagi. 1,5 jam ke Bali, 5:30 jam 6 gitu ya. Terus tambah perbedaan waktu 1 jam, jam 7, katakanlah jam 8. Saya masih bisa sampai di situ dengan tidak terlambat. Saya sampai di situ. Dan ternyata gembala sidangnya jemput saya langsung. Dan dia bilang, "Pak, masih ada waktu 1 jaman lebih. Bagaimana kalau kita minum kopi, minum teh?" Saya bilang, "Boleh."
minum kopi, minum teh. Dan selama minum kopi, minum teh, saya ada sesuatu yang saya rasakan. Ternyata saya mimisan. Dan saya tahan itu di mulut. Dan tiba-tiba itu darah mau keluar di hidung. Dan dari kerongkongan di belakang kerongkongan itu, saya rasa itu darah bukan des, tapi des. Jadi saya tahan di mulut. Saya telan lagi. Terus des. Saya tahan di mulut. Saya minum lagi. Sehingga akhirnya saya ambil tisu. Dan saya pergi ke WC sebentar, ke toilet. Dan darah itu sudah mengucur di hidung. Dan saya bilang sama istri saya, "Mah, aku kena serangan." Istri saya panik, istri saya bilang, "Oh." Saya bilang, "Shh, jangan bilang itu gembala, nanti dia kaget." Saya sampai di hotel, ya. Terus saya minum orange juice, kata dokter bilang orange juice itu bagus. Saya minum sampai 7 botol itu orange juice. Tapi waktu saya duduk lagi dengan itu gembala, tiba-tiba itu darah terus netes lagi dari belakang, des. Sehingga saya rasa seperti agak satu mangkuk itu saya telan. Tapi karena nggak tahan, tiba-tiba darah itu sudah mengucur di tangan saya. Darah itu sudah netes di lantai. Saya lari ke kamar mandi. Saya orangnya bersih, jadi saya bersihkan dulu itu lantai dari darah. Baru saya masuk di kamar mandi hotel itu. Dan waktu saya turunkan itu kepala saya dan darah itu mengucur dengan deras. Saya tidak mau membuka mulut saya karena saya tahu itu pasti tumpah. Saya tahan dan istri saya, wah istri di mana-mana sama. Kalau kita lihat, aduh istri Pak, kalau gajian Pak gitu. Tapi kalau dia lihat suami begitu, jadi satu kesatuan. Istri saya langsung, saya bilang, tutup itu pintu. Terus dia ambil itu tisu, ada 70-80 lembar, basah terus dengan darah. Dan di wastafel itu penuh dengan darah gitu. Saya ambil lagi air. Dan ketika saya angkat gitu, dia nyangkut lagi di sini, saya buang lagi gitu. Dan ketika saya keluar, saya pikir sudah kering, saya jalan ketemu dengan gembala itu. "Pak, bagaimana Pak?" Saya bilang udah beres, udah lumayan. Tapi dia lihat tiba-tiba dari selah tangan saya tuh ngalir lagi itu darah. Dia bilang, "Pak, saya tahan lagi, jatuh lagi di lantai, saya angkat lagi. Saya bereskan lagi, saya kembali lagi ke wastafel." Dan saya bilang gini, wah, dia masuk ke kamar mandi itu, "Aduh Pak," dia bilang, "waduh." Saya bilang, istri saya bilang, "Pak, udah tenang." Dan saya ingat istri saya ngomong gini, biar dia berurusan dengan Tuhan. Dan itu kekuatan buat saya. Biar dia berurusan dengan Tuhan. Dia hamba Tuhan dan dia berurusan, dia tahu bagaimana harus dia lakukan. Begitu saya keringkan itu darah, saya seperti dengar sesuatu gitu. Suara yang lembut. Dan dia bilang, "Tahan." Dan saya rasakan itu peperangan. Dan itu sudah hampir 9:30. Berarti pemimpin pujian udah tunggu saya untuk naik. Gitu. Dan akhirnya saya ambil tisu yang terakhir gitu, saya keringkan, saya angkat dan saya masukkan di hidung saya itu sampai jendol gede gitu, sampai keluar. Dan saya keluar dengan hidung yang begitu. Nah itu gembala bilang, "Waduh, bagaimana Pak?" "Amin." "Masih bisa kuat Pak?" "Bisa." Nah, saya mau katakan buat saudara, Tuhan itu tergantung kita. Sekali lagi, Tuhan itu tergantung kita. Dia berkata kepada perempuan itu, "Hai ibu besar imanmu, maka jadilah seperti apa yang kamu kehendaki." Amin, saudara. Jadi saya bilang sama diri saya sendiri gitu. Saya perang di dalam rohani. Ayo. Itu gembala bilang, "Pak, bisa." Tapi darahnya udah enggak keluar. Enggak. Naik ke lantai 2 Pak. Ayo. Saya angkat kepala saya. Dan saya duduk di tengah-tengah dan jemaat udah lihat saya dengan tisu keluar begitu. Mungkin dia bilang, "Ini pendeta dari mana?"
Dari tanah mana? Dari Eskimo kali. Gitu. Dan ketika penyembahan 5-10 menit, ya, terus tiba-tiba pemimpin pujian katakan kepada saya, Pak, ya undang saya naik. Dan saya naik ke atas. Saya bilang sama Tuhan, ya saya mau berdiri, saya mau bertahan. Nah ketika saya doa selesai, terus saya bilang amin. Terus saya bilang shalom saudara, maaf kalau saudara lihat hidung saya ya, dengan tisu yang besar seperti ini karena di dalamnya ada darah. Saya baru mimisan, saya baru mengeluarkan darah, tapi saya yakin dan percaya kita tidak terganggu. Amin saudara, mereka bilang amin. Terus saya khotbah tentang Paskah. Nah pada saat saya selesai habis baca itu ayat, terus saya bilang saudara-saudara ketika Maria Magdalena, nah, saya bicara seperti itu. Dan saya bicara tentang bagaimana Maria Magdalena berjumpa dengan Tuhan. Dan tiba-tiba sepertinya Tuhan bilang kepada saya begini, sama dengan engkau. Kau sudah berjumpa dengan aku. Terus saya bilang, iya saya sudah berjumpa dengan engkau. Nah, apa yang kau rasakan? Saya enggak rasa apa-apa Tuhan. Tuhan bilang begini, buka itu. Saya bilang kalau buka tumpah itu darah. Seperti itu suara bilang, kan darahku sudah tertumpah buatmu. Saya bilang Tuhan kalau saya buka ini akan muncrat semua. Tuhan bilang kau kan khotbah, aku tergantung kau. Kalau kau harapkan berhenti itu darah dengan iman dalam namaku, pasti juga berhenti. Tapi kalau kau harapkan darah itu akan masih keluar, jadilah juga menurut harapanmu, darah itu keluar. Tiba-tiba saya copot itu, terus saya bilang, saudara-saudara kita lanjutkan dalam kebenaran firman Tuhan. Sampai hari ini gak netes, satu tetes juga gak netes. Dan saya tahu, saya pergi ke sana pasti ada sesuatu, ada peperangan rohani di situ. Dan harganya gak murah, saudara. Hal yang pertama yang saya mau bagikan buat Anda. Kalau saya dan Anda di tempat ini selalu bisa ambil waktu dan mempergunakan waktu itu dengan baik. Saya bilang, Tuhan kan saya datang ke Bali untuk melayani Engkau supaya namamu dipermuliakan. Masa sih namamu dipermalukan? Tidak mungkin. Mari saudara hari ini. Ambil banyak waktu dan pergunakan waktu-waktumu yang sisa untuk berjumpa, bergaul, bersekutu dengan Tuhan. Maka engkau mampu memenangkan pergumulan itu. Beri tepuk tangan yang meriah betul. Yang kedua, not only taking and using the time for him by your own self. Yang kedua, coba kita baca ayat 41 dan ayat yang ke-42 dari Lukas pasal yang ke-22. Ayat 41 dan ayat yang ke-42. 1, 2, 3. Kemudian ia menjauhkan diri dari mereka kira-kira pelempar batu jaraknya. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapakku, jikalau engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan kehendakmu lah yang terjadi. Saya tertarik dengan kata di dalam bahasa Indonesia, ia menjauhkan diri dari mereka. Saya dan Anda di tempat ini juga selain mengambil dan mempergunakan waktu-waktu yang ada itu dengan baik untuk bersekutu, untuk bergumul dengan Tuhan, untuk memenangkan pergumulan hidup kita. Yang kedua, perlu juga saya dan Anda di tempat ini bukan hanya mengambil waktu dan mempergunakan waktu itu, tetapi juga mengasingkan diri. Saya dan Anda di tempat ini juga harus memisahkan diri dari kesibukan. Saya dan Anda di tempat ini harus juga berani memisahkan diri dari banyak orang dan memberikan hidup kita secara khusus, spesial untuk Tuhan. Ada waktunya kita retreat. Ada waktunya saya dan Anda di tempat ini mengasingkan diri berdua-dua dengan Tuhan. Amin, saudara. Bukan hanya sibuk sendiri, tetapi yang jauh lebih penting, makna daripada Taman Getsemani ini adalah mengasingkan diri, bergumul berdua-dua dengan Tuhan, menceritakan apa yang harus kita ceritakan, apa yang sedang terjadi dalam hidup kita. Kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, saya mau renovasi rumah saya. Nah, rumah saya itu rumah di kampung. Tapi sampai hari ini saya tidak menjualnya karena mama saya almarhumah bilang begini, itu rumah jangan dijual. Karena itu rumah di mana engkau
pertama kali diberkati Tuhan. Dan rumahnya udah rapuh. Saya sudah pindah ke Kelapa Gading. Dan rumah itu saya sudah tidak diami hampir 2 tahun. Sehingga satu saat, singkat cerita, ada sepupu dari istri saya datang dari Surabaya ke Jakarta. Dia nginap di rumah saya dan dia dapat pekerjaan di Jakarta. Dan ternyata dia juga pandai untuk membangun gitu. Dia tahu bangunan. Jadi istri saya bilang, apa dia aja Pak yang renovasi? Saya bilang oke, suruh dia aja. Dan bagi kalau kita saudara kan enak, hitungannya gampang. Bayar juga kapan-kapan. Terserah kita gitu ya. Dan dia sambil kerja, dia selalu mampir ke rumah, rumah yang lama itu, dan dia bayar tukang, perhatikan tukang. Tapi satu saat kejadian menimpa dia meninggal. Sehingga akhirnya rumah itu terbengkalai lagi. Dan saya tidak tinggali lagi 1 tahun, 1,8 bulan, 1 tahun 8 bulan. Nah, satu saat saya liwat rumah itu, terus saya lihat, aduh kok rumah pendeta begini gitu. Ya. Terus saya bilang sama istri saya, Mah, saya tuh nggak ahli bangunan, saya nggak tahu tentang semen, saya nggak tahu tentang batu bata, saya nggak tahu tentang besi, apapun saya nggak tahu, yang soal bangunan saya nggak tahu. Jadi saya bilang begini, Mah, Tuhan bilang sama saya apa saya harus itu lagi, renovasi lagi. Istri saya bilang, ayo dong renovasi. Terus siapa bilang Pak, iya nggak boleh terbengkalai begitu. Terus saya bilang, Mah, tadi malam saya doa sama Tuhan, saya mau renovasi itu buat keluarga saya. Kami itu 7 bersaudara. Saya mau itu rumah dibangun 7 kamar biarpun di kampung tapi 3,5 lantai. Yang penting bukan lebarnya, kan tingginya gitu. Lebar boleh 2 meter tapi kalau tingginya 40 meter kan tetap tinggi gitu lah. Jadi saya bilang sama istri saya, kita renovasi. Terus kamu mau bangun berapa kamar? 7. Hah? Buat siapa? Nanti kalau kakakku tiba-tiba ya lagi mau adem-adem dia boleh tempati ada kamar di situ. Aku punya adik-adik kalau juga ya mau santai-santai dia boleh di situ. Dan dia boleh tinggal sesuka hatinya. Sampai mati pun dia tinggal di situ, puji Tuhan. Dia nggak usah pikirkan makanan, saya mau bikin itu rumah biar kecil di kampung tapi rumah roti gitu loh. Rumah kasih gitu loh. Rumah di mana kita bisa berbagi gitu. Saya bilang sama istri saya mungkin usia saya sudah 50-an. Ya mungkin sedikit waktu lagi saya juga harus berbuat sesuatu buat keluarga saya. Istri saya bilang, oh iya. Terus dia ngomong begini, iya aku kan kalau keluarga di Surabaya kalau datang ke Jakarta 39 orang Pak. Hah iya itu. Keluarga dia juga kalau datang full datang ke rumah saya 39 orang. Keluarga saya udah 25 tambah 39, berapa kesebelasan? Pernah di tahun baru itu saudara 60 orang ngumpul. Malam tahun baru sampai jam 3 pagi, setengah 4 pagi. Saya mau tidur nggak enak karena keluarga ada di situ semua, keponakan, kakak, adik, ipar, waduh semua ada di situ. Jadi akhirnya kira-kira jam setengah 4, jam 4 baru kita tidur. Dan saya bangun itu setengah 6. Saudara tahu saya bangun setengah 6, saya harus melewati itu tanah Kanaan, tanah perjanjian. Saya harus lewati itu gang Senggol. Karena semua tidur di tangga. Saya yang punya rumah harus permisi. Ada yang kaki sampai naik. Ada yang di sofa. Ada Gucci dari teman saya gitu bagus dari Korea. Itu kaki udah mau nyentuh, saya pegang dalam nama Yesus. Padahal dia lagi tidur dalam nama Yesus. Tiap kali mau jatuh dalam nama Yesus. Nah dari sana saya bilang Tuhan saya mau bangun rumah kecil. Dan akhirnya saya bilang sama istri saya, kita bangun deh Mah. Iya. Nah istri saya tanya begini, uangnya dari mana? Itu yang gue belum pikirin. Dari mana itu uang? Nah saya mau katakan buat Anda, terus saya ingat gitu. Bahwa saya dan istri saya bukan hanya mengurus, sibuk dengan perkara-perkara yang lain, tetapi juga harus mengasingkan diri. Jadi di saat-saat yang khusus, saya sendirian sama Tuhan. Terus saya bilang sama Tuhan, lihat saya ngomong begini dalam doa saya,
Ingat Tuhan, jangan lupa 7 kamar Tuhan. Uangnya tidak ada tapi ingat 7 kamar. Rumahnya yang itu ya Tuhan. Saya enggak ahli bangunan Tuhan. Tapi mumpung kita lagi berdua-dua. Saya utarakan isi hati saya. 7 kamar, jangan kurang, lebih boleh Tuhan. Tiap hari saya doa terus Tuhan. Dan sepertinya tuh Tuhan itu milik saya gitu. Tiap hari kalau saya doa terus saya ingat itu. Saya bilang Tuhan jangan lupa. Kalau saya berdoa untuk istri, saya berdoa buat anak, terus saya ingat itu rumah. Jangan lupa tentang 7 kamar yang kita sudah berjanji berdua. Gitu. Jangan lupa tuh. Dan saya nggak pernah utarakan itu kepada orang banyak. Tapi selalu saya mengasingkan diri untuk perkara itu. Dan saudara tahu, saya melayani Tuhan seperti biasa. Saya jalan melayani Tuhan seperti biasa. Tetapi Tuhan bekerja dengan luar biasa. Satu saat, di gereja lokal saya habis selesai kebaktian, tiba-tiba seorang bapak hampiri saya, Pak Johan masih kenal saya nggak? Saya tanya gini, iya kok tuh saya sering lihat, kayaknya puluhan tahun ya kok ya. Terus saya bilang, iya, itu kalau Pak Johan khotbah di ribuan orang, ratusan orang, saya cuman Pak, shalom. Saya cuman, ait. Nah sekarang kita berhadapan muka nih Pak. Saya mau pegang tangan dulu buat Pak Yohan. Saya ikut khotbah Pak Yohan dari tahun 1997. Saya bilang, oh iya. Sama siapa kok? Ini sama istri. Terus, Pak makan yuk. Makan rame-rame. Makan rame-rame ngobrol, tiba-tiba dia ngobrol bangunan. Sama temennya. Saya bilang begini, siapa yang jago bangunan? Terus dia bilang begini, enggak ada yang jago Pak. Terus tadi ngomong bangunan, enggak cuma ngomong aja bangunan. Emang kenapa Bapak? Enggak apa-apa saya bilang. Oh tadi kok nanya? Enggak saya enggak nanya. Orangnya begitu agak selengean. Oh enggak nanya Pak, ya udah makan lagi. Terus tiba-tiba, lu bangun berapa? Pokoknya begitu denger bangun, itu bangunan. Enggak dia lagi bangun Pak. Ini ada bangun pabrik sedikit. Terus kenapa sih Bapak ngomong bangunan lagi? Enggak pokoknya kalau saya ngomong soal bangun saya ingat. Dia bilang ingat apa? Ini Bapak kenal enggak bangunan? Kenapa memang? Saya mau bangun rumah saya renovasi, 7 kamar buat keluarga saya. Ini hari Jumat ya, Senin aja deh Pak kita ketemu lagi nih. Saya punya teman tuh, nanti saya hubungin deh, hari Senin aja Pak, kita ketemu lagi. Terus saya, oke deh. Senin pagi kita lagi masih di rumah, di tempat tidur. Tiba-tiba dia, telepon istri saya, Bu udah sampai di mana? Istri saya bilang, tempat tidur nih, kenapa? Siapa ini? Terus dia bilang, Bu, itu saya janji sama Bapak katanya mau lihat rumah Bapak yang mau dibangun. Waduh, istri saya bangunin saya, bener Pak kamu mau janjian dengan Pak ini? Oh iya tapi gue gak janji, dia yang bilang hari Senin. Terus mana? Saya telepon, halo bos, Pak ini tukang bangunannya udah on the way. Oh ya udah, nanti kita ketemu ya 1 jam lagi. Oke, sambil jalan tiba-tiba dia telepon lagi. Saya masih di kamar mandi, istri saya, Pak ngomong-ngomong ketemu di mana? Dia bilang, iya ketemu di mana? Saya belum kasih tahu alamatnya. Terus saya kasih tahu ini Pak alamatnya, dia datang duluan. Saya sampai di situ, terus dia tunggu di depan, terus dia minta kuncinya. Terus dia ngomong dengan yang yang bangun ini, bapak yang bangunan ini. Ya. Terus dia bilang, ini Pak, ini mau dibangun 3,5 lantai. Nah lantai bawahnya begini-begini, kan saya yang punya rumah. Saya ditinggalin di depan. Jadi mau gini aja nih Pak bangunnya, ini kesini nih Pak. Nah ini kan mau 7 kamar, ini begini. Terus dia naik ke lantai 2. Terus tiba-tiba, itu lantai 1 ke lantai 2, itu dia punya tangga terlalu kecil Pak, bongkar aja. Saya kan yang punya rumah. Saya lihat aja, terus dia bilang, Pak bongkar ya. Saya bilang, iya bongkar aja lah, terserah lah. Terus saya tanya, kalau Bapak bongkar saya mau naik apa? Nanti saya bikinin tangga baru. Dari tadi dong bilang tangga baru ada. Terus dia naik lagi lantai 3. Terus dia bilang lagi, ini udah dicor. Belum Pak lantai 3. Ah ini cor. Dia ngomong kiri kanan, dapur di sini, kamar mandi di sini. Terus turun, dia kasih kuncinya. Udah Pak. Rumah saya jadi bagaimana? Udah beres. Terus kamarnya di mana-mana? Iya belum digambar ya. Belum digambar. Begini dia tanya lagi sama yang bangunan itu. 2 minggu gambarnya kelar. Waktu gambarnya kelar, saya kan nggak ngerti gambar. Jangan gambar semen aja saya nggak tahu. Saya lihat itu gaman.
Udah, terus dia bilang, udah Pak, udah senang lihat, diambil lagi. Bapak yang penting doa. Ya udah, saya bilang dalam nama Yesus. Besok ketemu lagi terus saya tanya, Pak jadi bagaimana? Bapak nggak usah tanya, yang penting doa. Saya bilang, oke, saya berdoa. Tiap hari saya nggak mau tanya sama dia, ketemu sama dia, Pak shalom, shalom. Saya nggak mau ngomong soal itu. Tiba-tiba dia ngomong, jadi rumah Bapak bagaimana Bang? Bapak bilang saya nggak boleh tanya. Terserah Bapak dah. Bapak mau jual juga ya silakan aja dah. Bapak mau runtuhin juga silakan. Bapak mau dikubur di situ juga boleh. Terserah Bapak. Terus dia gitu, dia kalau ketawa, saya bisa ikutin orang. Dia gitu. Gua kalau ketawa, terus dia jalan ke belakang. Terus balik lagi, terus dia tanya, siapa Pak mau dikubur? Bapak yang mau dikubur. Terus dia bilang begini, jadi bagaimana? Saya jadi bagaimana nih, saya bilang. Dia bilang, Bapak doa aja. Tiba-tiba dia ngomong begini, saya punya 2 tambang Pak. Rumah saya mau ditambangin buat apa Pak? Dia bilang, saya punya tambang. 1 tambang batu bara, 1 tambang nikel. Bapak doain nih, ada proyek. Mudah-mudahan perusahaan ini beli tambang saya. Oh saya langsung, dalam nama Yesus. Dari kemarin bilang begitu Pak, ada tambang. Tiap hari saya doain, pokoknya saya ingat wajah dia. Tuhan tolong tambangnya. Sebelum ditambangin dia, Tuhan tolong tambang dia. Seminggu yang lalu di SMS, Pak kayaknya jadi. Jadi begini Pak ya, nggak usah bilang-bilang sama orang. Gini Pak, kata Tuhan, saya terbeban. Biar Tuhan yang bangun. Saya jawab, dari dulu juga emang Tuhan yang bangun. Dia bilang, enggak Pak, melalui saya. Cuman, jangan bilang siapa-siapa. Saya bilang, oke, namanya pendeta, khotbah di radio dia denger. Dia telepon saya, Bapak kenapa bilang-bilang di radio? Yang saya mau bagikan buat Anda begini, kalau kita bisa mengasingkan diri untuk Tuhan, maka Tuhan tidak asing dengan kita untuk memberikan kuasanya kepada kita. Itu adalah Paskah yang sesungguhnya. Dan yang ketiga apa yang dimaksud dengan menang dalam pergumulan? Coba Anda lihat di ayat yang ke 43 dan 44. Ayo baca sama-sama dari pasal yang ke-22 itu. Baca sama-sama saudara, 43 dan 44. 1, 2, 3. Maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Yang pertama ini bicara taking and using the time for him by your own self. Yang kedua bicara tentang separating from all and others. Saya dan Anda di tempat ini harus punya waktu juga begitu, mengasingkan diri sendirian. Saya menghargai doa malam saudara. Saya menghargai doa keluarga saudara. Tapi Tuhan juga sangat menghargai kalau pribadi yang berkepentingan itu berhadap-hadapan dengan dia. Amin saudara. Tuhan lihat itu juga. Jangan hanya titip doa, tapi Tuhan mau saya dan Anda di sini. Itu yang tadi saya bilang, Tuhan rumah, 7 kamar, Tuhan dalam nama Yesus. Saya nggak tahu tentang bangunan, Tuhan dalam nama Yesus. Tuhan jangan lupa 7 ya Tuhan, saya nggak bilang 6, 7, Tuhan 7, Tuhan 7. Saya berhadap-hadapan dengan dia. Dan yang ketiga, ini bicara tentang never stop. Never stop praying till you meet the Lord. Jadi kalau bicara tentang doa, itu tidak ada berapa lama, tidak. Tetapi ini bicara tentang sampai Anda berjumpa dengan Tuhan. Jadi bukan 2 menit, bukan juga 2 jam, bukan juga 16 menit, bukan juga dengan 2,5 jam. No. Tapi kriterianya adalah until you meet the Lord. Sampai jumpa dengan Tuhan. Katakanlah Anda nyanyi, ku pandang wajahmu dan berseru, pertolonganku
BBM. Pegang BBM apa pegang engkau nih Tuhan? Pegang tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Terus Anda bilang, haleluya, amin, amin. Tuhan bilang begini dari atas, menakutkan kau. You must pray until you meet God. Amin. Dari yang ku pandang wajahmu, berubah yang ketiga. Ku pandang wajahmu dan berseru pertolongan. You met already God. Jadi doa jangan hanya cuman Bapak bergumul, jangan Bapak dalam surga saya punya masalah, hutang saya 2,5 juta Tuhan, 1,5 juta saya pakai buat itu, 350.000 saya pakai itu. Ingat nggak Tuhan? Jangan lupa lagi nih Tuhan, ini ya. Jangan lupa nih Tuhan, jangan lupa. Bukan itu intinya. Tapi Anda bisa, saya punya hutang banyak Tuhan, banyak banget. Saya ingat saya punya teman punya hutang 20 miliar. Dia bilang sama saya punya hutang banyak. Saya pikir banyak seberapa sih? Jadi saya bilang, pasti Tuhan bayar. Tapi banyak Pak. Bagi Tuhan gak ada yang banyak. Tenang aja, pasti Tuhan bayar. Tapi bagi saya sangat banyak Pak. Sebanyak-banyaknya, berapa sih? Dia sebut 20 miliar, saya bilang banyak banget itu. Banyak itu. Kebanyakan. Dari tadi kan saya bilang Pak banyak. Nah itu. Tapi karena udah tanggung saya ngomong begitu. Jadi saya bilang, sebanyak-banyaknya hutangmu. Jauh lebih dahsyat lagi kuasa Tuhan yang banyak untuk membayar hutang. Terus saya bilang begini, tiap malam lo jangan cuma minta titip doa, minta itu. Nah, biasa gak pernah berdoa 10-15 menit berhenti. Terus ngomong sama saya, capek juga ya. Terus saya bilang, gue juga capek untuk bayar utang lo, gue juga capek. Terus dia, gimana sih doa yang bagus? Sampai jumpa dengan Tuhan. Sampai engkau merasakan tuh hadirat. Oh Lord, yes Tuhan. Oh. Seringkali perjumpaan kita dengan Tuhan diakhiri dengan bahasa yang tidak terucapkan. Bahasa yang udah sulit untuk dimengerti. Nah biasanya kaum ibu tuh jago di situ. Saya kalau dengar istri saya tuh kalau udah berjumpa dengan Tuhan. Seringkali anak saya yang bungsu suka ikut. Saya suka bilang, mama lagi berdoa. Oh dia lagi doa apa? Bukannya dia lagi ketawa sama papa, enggak dia lagi doa. Dia kalau berdoa istri saya, saya udah tahu dia udah jumpa sama Tuhan. Saya suka ke kamar mandi, saya tutup kamar mandi terus, kesian istriku Tuhan. Kalau kita dengan Tuhan jangan kaku, amin. Oh Bapa di dalam surga. Yang kami kenal di tempat yang sangat tinggi. Sampai terlalu tinggi aku tidak tahu di mana ketinggiannya itu. Enggak usah pakai bahasa, amin. Atau belum apa-apa Anda sudah ya, dengan udah bikin repot Tuhan. Terpujilah namamu. Dari tempat maha tinggi. Saya punya teman dari barat, aduh kalau dia berdoa bikin saya takut. Bapa di dalam surga. Terus dia diam, kita juga diam. Terus dia lanjut, haleluya, waduh Tuhan Yesus. Belum lagi teman saya pemimpin pujian kalau doa. Oh Jesus, Jesus, Jesus.
Jadi akhirnya kita nggak melek, kita liatin dia. Dia mau ngomong apa lagi habis ini? Oh, oh jeez, oh jeez. Kita lihat-lihatan berdelapan. Pasti G lagi, G. Oh, oh. Diapain sih? Sampai oh. Nah ini yang gawat, dia ngomong begini, ya di atas saya ini panggung kudus. Kalau saya bohong, saya berdosa di hadapan Tuhan. Orangnya masih hidup. Dia doa gitu, oh, oh Tuhan. Kok Cu? Yang saya tahu T. Oh Tuhan. Kayaknya kita geli gitu, kok Cu? Oh, tolong kami, tolong. Saya mau teriak, gue rampok lo. Enggak colong lagi, rampok. Kelihatan, show off. Oh Jesus. Oh, thank you Lord. Oh Jesus. Sampai kita bilang, dia udah gak tahu bahasa Inggris yang lain, udah gak tahu nih, udah gak tahu. Cuma thank you Lord Jesus. Nah hari ini, mari kita mengasingkan diri dari kesibukan. Sejam, 2 jam. Dan yang terakhir, saya tutup. Ayat 45 dan ayat 46. Batuk dulu, saudara batuk dulu. 45 dan 46. Mari baca sama-sama. 1, 2, 3. Lalu ia bangkit dari doanya dan kembali kepada murid-muridnya, tetapi ia mendapati mereka sedang tidur karena duka cita. Ayat 46, baca sama-sama. 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, mengapa kamu tidur? Bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kalau Anda lihat ayat yang ke-40, Yesus sudah ngomong begitu. Setelah tiba di tempat itu, ia berkata kepada mereka, berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Dia bukan hanya pribadi yang bicara dan mengajar, tetapi juga ketika dia kembali lagi di ayat yang ke-46, setelah dia melakukan doa bergumul bersama dengan atau bergumul dengan Tuhannya yang hebat, dengan Bapaknya yang hebat, dia boleh katakan sekali lagi, bangunlah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Yang keempat, taking and using the time. Yang kedua, separating from all and others. Yang ketiga, never stopping till you see God. Yang keempat, influencing others by living example. Apa artinya? Pengaruhi orang dengan menjadi contoh hidup. Amin. Yesus enggak hanya ngomong, berdoalah kau supaya kau tidak jatuh dalam pencobaan. Tapi dia menjadi contoh hidup bagi murid-muridnya. Buktinya di mana? Sampai mengeluarkan darah. Buktinya sampai di mana? Sampai mengeluarkan peluh. Sampai bergumul sedemikian rupa. Dan setelah selesai, dia memberikan dirinya sebagai contoh hidup. Yang keempat, menang dalam pergumulan. Bicara juga, saya dan Anda di tempat ini harus menjadi orang-orang yang bisa mempengaruhi orang lain dengan kehidupan kita. Tuhan memberkati saudara. Beri tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Tunduk kepala, kita doa. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku.
wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Sekali lagi ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh kudus, kuduslah Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Berikan sorak-sorai, Dia patut menerima segala kemuliaan dan segala kemuliaan. Mari jemaat sama-sama kita angkat kedua tangan kita. Kipapatakayaran amangku papatakaya sikapataka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah anugerah rahmat daripada Bapa, kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus, untuk terus menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati kita semua sepanjang malam ini hingga Maranatha Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya bersama-sama dengan saya berkata, amin. Selamat. Biar kuasanya dicurahkan bagi kita. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan. Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Oh, alangkah indahnya jalan bersama Tuhan. Dia memberikan kuasa untukmu. Oh, semua mari bersama katakan, Yesus ku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia di pihakku. Oh, Yesus ku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat terbesar bagiku. Jalan bersama Tuhan, Dia memberikan